never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez menatap MotoGP Malaysia dengan penuh motivasi, setelah berhasil meraih podium di Phillip Island. Di saat yang sama, bintang Repsol Honda tersebut sadar masih harus bekerja keras. Februari lalu, Marc Marquez mengendarai lagi prototipe MotoGP untuk kali pertama di Sepang. Usai pulih dari masalah diplopia, penglihatan ganda, akibat kecelakaan saat latihan pada Oktober tahun 2021. Setelah itu, Marquez kembali absen karena crash di Mandalika, Indonesia. Lalu ia harus menjalani operasi lengan kanan atas keempat. Sepanjang musim 2022, ia melewatkan total 8 Grand Prix. Sekarang, juara dunia 6 kali kelas MotoGP itu telah kembali. Kali ini dengan cukup meyakinkan, The Baby Alien terus menunjukkan progres dalam 4 balapan pertamanya sejak kembali. Di Aragon, ia tidak beruntung karena harus menyudahi race lebih cepat setelah 2 kali terlibat insiden. Kemudian di Motegi, Jepang, dan Buriram, Thailand, Marquez berhasil menembus top 5. Puncaknya, akhir pekan lalu di GP Australia pembalap 29 tahun itu finish sebagai runner-up. Selama race, ia bersaing di grup dan pada akhirnya hanya kalah dari Alex Rins, Suzuki, yang tampil fantastis. Pencapaian di Phillip Island membuktikan The Baby Alien mulai menemukan performa terbaiknya. Meski begitu, Marquez tak ingin terlena karena GP Malaysia di Sepang akhir pekan ini bakal berbeda. Kami datang ke Malaysia setelah menikmati balapan luar biasa di Phillip Island. Tetapi kami harus terus bekerja. Trek di Australia itu unik, jadi kami tidak bisa berharap langsung cepat. Juga karena semua orang selalu sangat kuat di Sepang. Sebab ada banyak data dari tes, ujarnya dilansir Speedway. Seperti biasa, ini tentang kembali ke trek, menguji beberapa hal dan melihat situasinya. Hasil baru-baru ini adalah motivasi besar bagi saya dan tim. Kami dalam momen di mana ini tentang terus bekerja dan menyelesaikan musim dengan cara sebaik mungkin, tambah pemilik 100 podium MotoGP. Walau Marc Marquez melewatkan 8 dari 18 race yang telah digelar, ia jelas merupakan pembalap terbaik Honda. Di klasemen sementara, ia menempati P13, top 10 bahkan masih terjangkau. Saat ini, posisi ke-10 ditempati oleh rider Red Bull KTM Factory Racing Miguel Oliveira. Dengan 2 Grand Prix tersisa musim ini, Marquez tertinggal 31 poin dari pembalap kebangsaan Portugal tersebut. Marquez juga masih mengejar podium tertinggi pertama bagi Honda. Setelah Rins memberi kemenangan bagi Suzuki di Australia, mereka satu-satunya pabrikan yang belum finish terdepan pada 2022. Sementara itu, pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, jadi salah satu yang paling terpukul di MotoGP Australia. Pole sitter itu malah finish di urutan ke-7. Setelah unggul dalam 13 lap awal, rider Spanyol itu tercecer karena sangat lambat di zona pengereman. Ia kesulitan bersaing dengan para pembalap di sekitarnya yang makin agresif. Martin tertinggal 0,884 detik dari sang pemenang Alex Rins. Selisih besar itu membuat Rookie of the Year 2021 tersebut sangat kesal. Saya merupakan yang pertama, untuk sementara, jadi saya tidak begitu lamban. Saya mengelola ban di bagian pertama balapan dan kemudian, secepatnya, saya mulai mendorong sedikit lagi ketika Alex Rins, yang datang dari belakang dengan sangat kuat, menyalip saya, ujarnya. Saya bersama grup depan di sepanjang balapan, jadi saya punya kecepatan. Saya kehilangan sedikit di titik pengereman, pada saat masuk ke tikungan, saya tidak punya keyakinan untuk mengerem lebih keras. Jadi jika Anda tidak menyalip di tipe balapan seperti ini, kemudian Anda disalip. Karena itu, saya tertinggal 0,8 detik dari kemenangan. Itu seolah membunuh saya karena jika Anda dekat kemudian Anda bisa menang. Setelah mengevaluasi dengan tim, Martin harus mengelola ban belakang dengan lebih baik. Di Phillip Island, ia lebih punya grip daripada 2 pembalap yang finish 2 terdepan.